Saya dan pakar kita di sini bakal ngebongkar habis satu mitos besar. Mitos yang bilang kalau berpikir kritis itu adalah bakat bawaan lahir. Halo, Anda semua yang sedang mendengarkan. Dan iya, setuju banget. Itu mitos yang harus kita patahkan hari ini. Ini meta-analisis pendidikan, sampai studi kasus dari ahli-ahli kayak Abrami, Paul, Elder, dan kita bakal mengekstrak strategi paling efektif, mulai dari dialog Sokratik, problem-based learning, sampai visual thinking strategies. Semuanya bisa Anda pakai buat menajamkan pikiran. Karena pas kita lihat data akademiknya, kesimpulannya itu terbalik dari mitos tadi. Berpikir kritis itu sama sekali bukan sifat genetik. Ini tuh lebih ke seperangkat keterampilan metodologis. Sesuatu yang bisa dibedah, diajarkan, dan yang paling penting, dilatih. Oke, kalau gitu mari kita langsung bedah aja. Kita kan sering banget dengar istilah berpikir kritis ini dilempar di mana-mana ya. Di rapat kantor, di sekolah, apalagi di media sosial. Tapi dari semua studi yang kita baca, gimana sih sebenarnya para ahli mendefinisikan hal ini? Soalnya kayaknya zaman sekarang orang mikir kalau kritis itu ya pokoknya jago debat aja. Nah itu dia, di situ letak kesalahpahaman terbesarnya. Berpikir kritis itu bukan alat buat numbangin argumen orang lain. Oh, bukan ya? Bukan. Berpikir kritis itu sebenarnya sebuah penilaian mandiri yang sangat bertujuan. Jadi, ini tuh proses sadar di mana Anda menginterpretasi, lalu menganalisis, dan mengevaluasi informasi, tapi Sambil mengevaluasi diri sendiri juga. betul, sambil terus-menerus nyadar sama dasar dari penilaian yang Anda buat sendiri. Ibaratnya, ini tentang mengawasi pikiran Anda pas Anda lagi mikir. Kan sedikit. Di literatur yang kita bahas, ada pembagian yang lumayan tegas nih, antara berpikir kritis yang monologis dan yang dialogis. Saya butuh bantuan buat mahamin bedanya sih. Tentu, mari kita urai. Soalnya pas saya baca, yang satu tuh rasanya steril banget, akademis gitu. Tapi yang satunya lagi malah kedengaran kayak kekacauan emosional. Analogi yang sangat tajam. Mari kita mulai dari yang steril dulu ya. Si berpikir kritis monologis ini tuh sebenarnya apa yang kebanyakan dari kita pelajari di sekolah atau kampus. Fokusnya murni di logika informal standar. Kayak silogisme gitu. Ya, persis. Anda dikasih argumen tertulis, terus Anda disuruh identifikasi mana premisnya, dan ngecek apakah kesimpulannya ditarik secara valid. Oh, ibarat rumus matematika dasar, kalau A sama dengan B, terus B sama dengan C, ya berarti A sama dengan C. Super aman. Sangat aman, dan gampang banget buat dibikin soal pilihan ganda. Tapi masalahnya, pemikiran monologis ini seringkali impoten kalau dibawa ke dunia nyata. Impoten gimana maksudnya? Karena dia jarang banget menantang sistem keyakinan mendalam yang orang punya. Anda kan cuma ngebawa ke kerangka luarnya aja. Nah kebalikannya, kita punya berpikir kritis dialogis. Yang dibilang berantakan tadi? Iya, ini sama sekali nggak steril. Pendekatan dialogis itu menuntut kesadaran sosial, ngebongkar asumsi-asumsi yang seringnya nggak diucapkan, dan mengevaluasi nilai-nilai yang bisa jadi saling tabrakan. Sebentar, kalau gitu bukannya pendekatan dialogis ini justru ngundang masalah ya? Maksudnya ada satu studi kasus dari Benesch yang kita baca tentang guru yang pakai tragedi kejahatan rasial di dunia nyata buat mancing diskusi kelas. Kasus keadilan sosial ya? Iya, kalau Anda melempar topik yang sangat bermuatan emosi kayak gitu ke tengah ruangan yang isinya banyak orang, gimana emosi yang meledak-ledak itu bisa ngasilin pemikiran yang kritis, bukannya ujung-ujungnya malah jadi ajang debat kusir atau saling teriak? Nah, itu emang ketakutan utama banyak pendidik. Tapi yang menarik di sini adalah, kejadian di studi kasus itu malah sebaliknya. Asalkan Difasilitasi dengan benar. betul banget. Ketika orang dipaksa berdialog soal isu yang nggak punya satu jawaban absolut, mereka tuh nggak cuma menganalisis teks beritanya. Mereka dipaksa buat ngeliat ke dalam diri mereka sendiri. Mengeksplorasi bias mereka sendiri gitu ya? Iya, emosi itu emang ada di ruangan itu, tapi nggak dibiarkan liar. Emosinya dijadikan objek observasi. Dan ada satu alat utama buat jaga diskusi ini nggak jadi debat kusir. Dan alat ini umurnya udah ribuan tahun. Ah, jangan bilang. Metode Sokratik. Tepat, dialog Sokratik. Oke, kita balik ke Yunani kuno nih. Tapi coba praktekkan ini ke saya. Kalau metode Sokratik ini emang ampuh buat mencegah debat yang cuma mau cari menang, gimana mekanismenya di dunia nyata? Katakanlah, saya lagi ngotot sama satu argumen yang sebenarnya rapuh banget, apa yang bakal Anda lakuin sebagai praktisi Sokratik? Sebagai fasilitator Sokratik yang baik, saya nggak bakal pernah nyerang kesimpulan Anda secara langsung. Saya nggak bakal bilang, Anda salah karena data A, B, dan C. Terus? Anda bakal ngapain? Saya bakal pakai taksonomi pertanyaan yang fokusnya ke anatomi pikiran Anda. Jadi kalau Anda bikin klaim yang kuat, saya mungkin cuma nanya, apa sebenarnya asumsi dasar yang mendasari pernyataan Anda ini? Atau Pengalaman apa yang bikin saya mikir gitu? persis, data atau pengalaman spesifik apa di masa lalu yang bikin Anda ngelihat isu ini dari lensa itu? Oh, wow, itu pinter banget sih. Beban pembuktiannya dibalikin ke saya. Jadinya saya nggak sibuk nangkis serangan Anda, saya malah harus ngebongkar fondasi argumen saya sendiri. Nah, itu dia magisnya. Sokratik itu memaksa pembicara buat melambat. Daripada berdebat di ujung argumen, mereka harus ngelihat akarnya. Dan riset yang kita ulas nunjukin kalau ini tuh efektif banget loh, bahkan di forum diskusi online. Berarti nggak harus tatap muka ya? Nggak harus, pas orang nulis di forum online, mereka dipaksa merespon pertanyaan Sokratik secara asinkron. Mereka punya waktu buat ngetik, mikir, hapus lagi, dan merefleksikan kata-kata mereka. Kualitas argumennya langsung naik drastis. Luar biasa. Tapi gini, mari kita pikirin batasan dari dialog murni ini. Ngomongin asumsi dan ngebongkar bias secara lisan itu emang bagus. Tapi dunia nyata kan nggak beroperasi cuma lewat kata-kata aja. Iya, setuju. Dunia nyata itu berantakan, penuh masalah fisik, kendala praktis. Jadi gimana caranya kita nyeberangin teori dialog ini ke tindakan yang konkret? Itu transisi yang pas banget ke konsep yang disebut instruksi autentik. Ada filsuf pendidikan klasik, John Dewey, dia pernah ngasih kritik tajam. Dia bilang, ada perbedaan besar antara memiliki sesuatu untuk dikatakan dan harus mengatakan sesuatu. Wah, harus mengatakan sesuatu.
Frasa itu langsung ngingetin saya sama momen-momen canggung di rapat kantor. Di mana atasan tiba-tiba nunjuk Anda. Iya, pas ditunjuk tiba-tiba, terus kita ngerangkai kata-kata kosong yang kedengaran pinter. Padahal nggak ada isinya, cuma buat formalitas. Nah, itu bentuk kepatuhan, bukan pemikiran kritis. Sebaliknya, memiliki sesuatu untuk dikatakan, itu muncul pas Anda dihadapkan sama masalah yang kerasa asli. Masalah yang memicu rasa ingin tahu. Dari sinilah lahir konsep problem-based learning atau PBL. Saya suka banget konsep PBL ini. Di catatan saya nulis kalau PBL ini mirip banget sama konsep escape room buat otak. Escape room? Gimana maksudnya? Kan kalau di escape room, Anda dan tim dikunci di satu ruangan. Nggak ada manual instruksi yang bilang, halo, tolong angkat buku merah di rak. Anda cuma dikasih satu tujuan terbuka, keluar dari sini dalam 60 menit. Ah, iya. Petunjuknya bertebaran dan nggak beraturan. Dunia kerja mungkin masalahnya merancang supply chain yang ramah lingkungan atau nanganin krisis PR, ambigu, nggak linier. Analogi yang sangat pas. Di PBL, pesertanya emang sengaja dilempar ke situasi yang berantakan. Mereka harus mendefinisikan sendiri, apa sih inti masalahnya, variabel apa yang penting, terus mereka kolaborasi nyari solusi. Dan karena prosesnya terbuka gini, kegagalan di awal itu bukan sekedar kemungkinan. Tapi jaminan kan, pasti gagal dulu. Betul, dijamin gagal di awal. Nah, ngomongin soal kegagalan, ada satu cerita sejarah di literatur kita yang nempel banget di kepala saya. Soal Joyce Wedgwood, pembuat keramik dari abad ke-18. Oh, kisah tentang eksperimen glasir keramik itu ya? Iya. Dia kan dapat pesanan buat bikin set keramik dengan warna yang sangat spesifik buat bangsawan. Tapi dia nggak punya resep kimianya. Jadi dia mulai bereksperimen, mencampur tanah liat, mineral, masukin ke tungku. Dan tebak berapa kali dia gagal? Lebih dari 400 kali. 400 tungku dengan warna yang salah. Bayangin rasa frustrasinya. Tapi yang jadi kunci di sini, dia itu mencatat setiap detail. Proporsi campuran, suhu apinya, bahkan hasil kegagalannya dicatat di jurnal dengan sangat detail. Kenapa kisah ini dianggap krusial buat ngajarin orang berpikir kritis? Karena kisah Wedgwood menghancurkan ilusi tentang momen eureka. Kita kan sering mikir, masalah itu beres karena tiba-tiba ada lampu menyala di atas kepala kita. Murni inspirasi gitu ya. Kita soal mekanisme kognitif dari kegagalan. Dengan mencatat 400 kegagalan itu, dia sebenarnya lagi ngelakuin eksternalisasi memori. Eksternalisasi memori, mindahin data dari kepala ke kertas. Betul. Kepala kita kan terbatas. Di kertas, dia bisa ngelihat pola dari ratusan kegagalan tadi. Ini ngajarin kalau berpikir kritis butuh kegigihan ekstrim, ketahanan mental buat frustrasi, dan pencatatan data yang tanpa ampun. Oke, tapi mari kita berlaku adil. Kalau saya punya tim di kantor, terus saya lempar mereka ke masalah ambigu tanpa panduan sama sekali. Kayak nyuruh bikin warna keramik baru tadi, bukannya itu malah jadi resep buat kepanikan massal? Manusia kan gampang kewalahan kalau dilempar ke laut tanpa pelampung. Anda baru aja nyentuh kritik paling umum soal PBL. Dan literatur yang kita baca juga ngakuin bahaya ini. Makanya, problem-based learning yang efektif nggak pernah ngebiarin pesertanya tenggelam. Dosen atau manajer harus pakai teknik yang namanya scaffolding atau perancah. Kayak perancah bangunan. Bentuk konkretnya kayak gimana tuh buat intelektual? Scaffolding itu bukan berarti ngasih bocoran jawaban. Ini lebih ke dukungan kontekstual. Bisa berupa rubrik evaluasi yang jelas di awal, pedoman batasan proyek, dan yang paling penting, jadwal khusus buat metakognisi. Sebentar, metakognisi. Berpikir tentang bagaimana kita berpikir kan? Betul sekali. Jadi di tengah-tengah kepanikan tim nyari solusi, fasilitator bakal ngeberhentiin prosesnya sejenak. Bukan buat ngecek hasilnya udah bener atau belum, tapi nanya soal prosesnya. Kayak nanya, kenapa kalian milih strategi ini? Persis. Mengapa kelompok Anda mutusin buat memprioritaskan data keuangan ini daripada operasional? Pertanyaan kayak gitu menarik mereka keluar dari kepanikan escape room tadi. Maksa mereka ngelihat petanya dari atas, supaya sadar sama strategi otak mereka sendiri. Masuk akal. Tapi ada satu masalah lagi yang saya lihat. Pas kita dihadapin sama masalah rumit, otak manusia itu kan secara insting gampang panik. Terus refleks ngambil kesimpulan pertama yang paling aman atau paling gampang. Itu sifat dasar otak kita, sistem 1. Iya, jadi sebelum kita bisa mecahin teka-teki gede bareng-bareng, kayaknya kita harus menjinakkan dulu cara mata dan otak kita memproses informasi mentah. Observasi yang sangat tepat. Otak kita emang dirancang buat hemat energi, pakai jalan pintas mental. Dan ini bawa kita ke metode luar biasa dari Moeller, yang disebut Visual Thinking Strategies atau VTS. Ini dibikin khusus buat nahan insting lompat ke kesimpulan tadi, gambar atau karya seni visual, karena sifatnya ambigu. Nggak ada teks yang ngedikte Anda harus mikir apa. Terus cara mainnya gimana? Fasilitator VTS cuma bakal pakai 3 pertanyaan yang sangat presisi. Pertanyaan pertama, apa yang sedang terjadi di gambar ini? Kedengeran simpel banget, kayak pertanyaan pemanasan biasa. Emang, tapi magisnya ada di pertanyaan kedua. Setelah ada yang jawab, fasilitator bakal nanya, apa yang kamu lihat di gambar itu yang membuatmu berkata begitu? Dan pertanyaan ketiga, apa lagi yang bisa kita temukan bareng-bareng? Satu kalimat sederhana ini ngubah cara kerja otak kita. Karena pertanyaan itu memaksa otak bergeser dari sistem 1 ke sistem 2. Sistem 1 itu cepat, intuitif, Anda ngeliat lukisan dan langsung bereaksi, oh itu orang sedih, itu sistem 1. Tapi pas fasilitator nanya mana buktinya, insting Anda dipaksa berhenti. Saya jadi harus nyari bukti fisiknya ya? Betul, Anda harus ngaktifin sistem 2 yang lambat dan analitis. Anda harus lihat lagi lukisannya dan bilang, saya lihat bahunya menurun dan ada bayangan gelap di matanya. Ada contoh keren di materi kita soal ini. Tentang satu kelas yang lagi observasi sketsa Rembrandt dari tahun 1636. Oh ya, itu contoh klasik VTS. Kan ada satu siswa yang dengan pedenya bilang, itu gambar gadis muda. Tapi siswa lain di ujung ruangan ngelihat sketsa yang sama dan bilang, bukan, itu pria tua. Dan gurunya nggak nyalahin siapa-siapa. Dia cuma nanya, tunjukkan bukti visualnya. Dan dari proses itu, mereka belajar sesuatu yang berharga banget. Belajar buat gak setuju dengan sopan, berbasis bukti yang ada di depan mata. Mereka sadar bahwa 2 orang bisa ngelihat garis yang sama, tapi narik kesimpulan yang beda.
Saya mau tarik ini ke dunia kerja buat pendengar kita nih. Bayangin, Anda di ruang rapat. Di proyektor ada grafik penjualan yang garisnya nyungsep ke bawah. Grafik itu kan pada dasarnya lukisan Rembrandt tadi kan? Benar banget. Rekan dari divisi marketing lihat grafik itu dan bilang, wah ini pria tua, maksudnya anggaran iklan kita kurang. Tapi Anda dari supply chain ngelihat grafik yang sama dan bilang, ini gadis muda, ini masalah logistik yang telat. Kalau manajernya pakai VTS, dia bakal nanya apa? Dia bakal nanya, data titik mana di grafik ini yang membuat kalian menyimpulkan itu? Wah, dinamika rapatnya bakal beda total sih. Gak ada yang ngerasa diserang. Analogi grafik tadi brilian. Itulah fungsi VTS di dunia nyata. Menunda penilaian final, mentoleransi ambiguitas, dan yang terpenting, mendengarkan sudut pandang rekan kerja tanpa langsung nembak jatuh ide mereka. Dan ternyata prinsip VTS ini bisa dipakai buat teks juga. Lewat metode yang namanya DRTA atau Directed Reading Thinking Activity. Iya, dari Haggard. Membaca itu diubah jadi aktivitas investigasi yang super aktif. Di studinya, guru cuma ngasih lihat sampul cerita fiksi yang judulnya The Most Beautiful Music. Terus gurunya nanya, Nah ya tebakan mereka ceritanya tentang apa? Padahal bukunya belum dibuka kan? persis, menurut kalian ini tentang apa? Dan siswa mulai bikin teori. Oh, ada planet di sampulnya. Ini pasti fiksi ilmiah soal alat musik alien. Terus pas mereka mulai baca, gurunya terus ngeberhentiin dan nanya apakah teori awal kalian didukung sama bukti di halaman ini? Kalau di dunia statistik, ini fondasi pemikiran Bayesian. Anda punya hipotesis, Anda kumpulin data, lalu Anda sesuaikan hipotesis itu secara berkala. Dan buat ngolah data dari internet zaman sekarang, kita juga butuh alat visual kayak peta konsep. Peta konsep yang pakai simpul dan garis itu? Iya, alat kayak Poplet. Pas siswa kebanjiran informasi dari internet, alat visual ini bantu mereka ngelihat benang merah logika antar fakta, bukan cuma jadi konsumen pasif yang nelan info mentah-mentah. Oke, gila. Kita udah ngumpulin persenjataan instruksional yang impresif banget nih. Kita punya Sokratik buat ngebongkar argumen, PBL buat mecahin masalah dunia nyata, VTS buat najemin observasi. Lengkap ya persenjataannya? Sangat. Tapi mari kita jujur sebentar. Punya semua teknik analisis ini, tanpa pemahaman soal elemen manusia, itu ibarat punya pisau bedah paling tajam di dunia. Tapi dipakainya sambil merem. Haha, iya, sambil tutup mata. Literatur yang kita bedah ini nekenin banget kalau semua teknik tadi butuh bahan bakar manusiawi, mentoring, motivasi, dan empati. Mari bahas mentoring dulu. Kenapa interaksi tatap muka empat mata itu krusial banget? Sederhana, karena algoritma atau buku teks itu nggak bisa ngebaca keraguan di mata Anda. Ada riset Michida tentang mentoring yang kita kaji, nunjukin gimana seorang mahasiswa mencapai tingkat kesadaran kritis yang drastis. Itu bukan karena dia baca buku yang benar. Karena mentornya? Iya, mentornya berfungsi sebagai cermin kognitif. Mentor ini terus mendorong mahasiswanya buat berdialog sama diri keduanya. Diri kedua? Maksudnya suara hati gitu? Lebih ke kesadaran meta yang ngawasin keputusannya sendiri. Mentor menciptakan ruang yang aman di mana keraguan itu dihargai, bukan dihukum. Tapi ngomong-ngomong soal elemen manusia, ini bagian dimana saya harus nanya agak keras nih ke Anda. Silakan. Dari dulu, saya selalu mikir kalau pemikir kritis yang ideal itu kayak kalkulator berjalan. Super dingin, rasional murni, dan naruh perasaan serta empati jauh-jauh. Karena emosi itu kan gaburin fakta. Tapi di jurnal kita, justru empati disebut sebagai kuncinya. Gimana ceritanya empati bisa jadi alat logika? Nah, itu miskonsepsi yang sangat wajar. Sistem pendidikan barat kita emang terlalu mengagungkan logika monologis yang dingin itu. Tapi kalau kita bawa pendekatan yang lebih luas, termasuk jalan tengah dari perspektif Asia, empati itu berubah bentuk. Berubah jadi apa? Empati bukan kelemahan atau rasa kasihan. Di dunia berpikir kritis, empati itu adalah metode pengumpulan data intelijen yang paling canggih. Pengumpulan data, sebentar gimana mekanismenya tuh? Gini, bayangin Anda debat sama orang yang pandangan politiknya beda 180 derajat sama Anda. Kalau Anda berdebat tanpa empati, Anda cuma bakal nebak-nebak asumsi mereka. Anda bakal bikin strawman atau karikatur argumen lawan yang gampang Anda patahin. Oh iya, saya serang versi lemah dari argumen mereka, saya menang debat tapi nggak mendekati kebenaran sama sekali. Betul. Tapi kalau Anda pakai empati kognitif, kemampuan buat masuk sementara ke kepala mereka dan ngelihat kenapa ide gila itu masuk akal buat mereka, Anda baru agak ngumpulin data soal fondasi argumen lawan. Wah, Anda nggak bisa ngebongkar struktur pikiran orang lain kalau Anda nggak pernah jalan-jalan di dalam strukturnya. gila. Kalau saya nggak bisa ngelihat kenapa argumen itu rasional buat mereka, berarti saya belum benar-benar paham argumennya. Itu mengubah definisi objektivitas saya 100%. Dan ini nyambung banget ke urgensi topik kita di era AI kayak ChatGPT sekarang kan? Sangat relevan. Di era di mana mesin bisa nulis esai rasional dalam 3 detik, bahaya terbesar kita itu bukan kurangnya info. Bahaya terbesarnya itu uncritical engagement di media sosial. Keterlibatan tanpa kritis, percaya info gara-gara influencer atau algoritma yang nyodorin, bukan karena bukti. Betul. Gaya pembentukan keyakinannya berubah jadi non-evidential. Dan satu-satunya cara menangkal itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Jadi kalau orang udah termotivasi buat nyari kebenaran, mereka bakal tangguh dari hoax ya? Iya, mereka nggak bakal gampang tersinggung kalau dikritik, karena mereka sadar kritik itu alat penyempurna. Di dunia yang penuh halusinasi AI, cuma motivasi internal yang bikin orang mau berhenti sejenak dan nanya, tunggu, ini data dari mesin beneran valid nggak sih? Luar biasa. Baiklah, mari kita tarik napas panjang dan kita rangkum perjalanan eksplorasi kita hari ini. Buat Anda yang lagi dengerin ini di jalan atau mungkin lagi nyusun rencana buat tim di kantor, tolong berhenti nganggep berpikir kritis itu bakat dari langit. Itu semua adalah taktik yang bisa dilatih. Betul. Mulai besok coba deh metode Sokratik. Jangan serang kesimpulan orang, tapi tanya asumsinya.
Beraniin diri buat lempar tim Anda ke problem-based learning yang berantakan, tapi kasih perancah atau metakognisi. Gunakan visual thinking strategies dan tanyain aja, apa yang membuatmu berkata begitu? Dan jangan lupa soal empatinya. Betul banget, tanpa empati buat paham sudut pandang lawan, dan tanpa motivasi internal di era AI, semua taktik tadi bakal percuma. Sintesis yang sangat komprehensif. Dan karena misi kita hari ini adalah membongkar asumsi, saya pengen ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda yang selalu haus belajar. Silahkan. Kita kan udah sepakat ya, kalau berpikir kritis yang sejati itu mengharuskan kita buat terus membongkar, menguji, dan bahkan menghancurkan bias serta nilai-nilai dasar yang kita yakini. Nah, pertanyaannya, kalau pencarian kebenaran ini menuntut kita buat terus meragukan diri sendiri dan melihat dunia dari perspektif yang bikin gak nyaman, apakah menjadi pemikir kritis sejati berarti kita harus dengan sukarela mengutuk diri kita dalam ketidaknyamanan mental seumur hidup? Wow. Dan kalau iya, apakah kebijaksanaan yang kita dapatkan itu benar-benar sepadan dengan hilangnya kedamaian dari ketidaktahuan kita? Gila, pertanyaan itu beneran bakal menghantui saya malam ini sih. Tapi jujur, itu tipe ketidaknyamanan yang sangat saya syukuri. Terus lo meragukan hal-hal yang kelihatan pasti. Pertahankan rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.